manipulatif. Seluruh jagat raya serta dimensi yang berasal dari Sang Pencipta merupakan energi. Energi ini adalah ibarat lautan yang luas dan dalam, serta tanpa batas. Apa yang manusia sebut dengan ilmu pengetahuan hanyalah kebenaran semu yang tidak dapat mendeskripsikan bagaimana Sang Maha Pencipta yang juga berada di mana-mana memanifestasikan kekuatannya. Pemahaman ini adalah hal yang begitu sederhana, di mana kemudian berbagai sistem kepercayaan berusaha untuk menjelaskannya dengan berbagai cara. Cara-cara tersebut kemudian akan terdistorsi berdasarkan subjek atau orang yang menyebarluaskannya. Distorsi yang dimaksud adalah bagaimana kemudian pemahaman yang sederhana akan ayah kita digunakan sebagai alat untuk memperbudak umat manusia demi kepentingan pribadi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Seperti yang kita ketahui bersama, misi jiwa kita dapat dikategorikan menjadi dua secara garis besar. Satu adalah untuk melayani sesama, dan satu lagi adalah melayani ego. Kedua hal ini adalah hal yang kontras dan bertolak belakang, namun tidak akan bisa komplit tanpa satu dan yang lain. Ibarat koin bermata dua, inilah dualitas di dimensi yang kita tempati. Dualitas akan terang gelap ini kemudian membantu umat manusia untuk mengingat dirinya yang sejati, di mana mereka bebas memilih jalan yang ingin mereka tempuh untuk kembali kepada Yang Maha Esa. Mengikuti hukum polaritas, kita pun memiliki energi dari Sang Pencipta, di mana energi yang kita miliki terdiri dari energi feminin dan maskulin. Sebagai petualang bintang, kita mungkin sudah bereinkarnasi di banyak tempat dengan peran yang berbeda, entah sebagai pria atau wanita. Hal ini sesungguhnya hanyalah permainan yang kita lakukan untuk dapat benar-benar menyeimbangkan energi feminin dan maskulin yang ada di diri kita. Ketidakseimbangan energi keduanya akan menyebabkan hidup kita menjadi tidak harmonis. Pikiran kita menjadi kacau dan akhirnya kita berada pada pola berulang. Salah satu ciri dari ketidakseimbangan energi yang terjadi di diri kita dapat kita amati sendiri, di mana manipulasi energi terjadi ke arah negatif. Hal ini kemudian sering disebut dengan manipulatif, di mana orang-orang yang memanfaatkan energi lain, entah itu energi yang dimiliki oleh alam, hewan, maupun sesama manusia, untuk kepentingannya sendiri, yaitu melayani ego. Apakah kita adalah orang yang manipulatif, atau kita memiliki mental korban, di mana kita merasa menjadi korban dari manipulasi energi orang lain? Salah satu katalis bagi umat manusia untuk mengalami kebangkitan spiritual adalah di mana mereka menjadi manipulatif. Artinya, ketika kita merasa menjadi korban dari sebuah hubungan dengan orang lain, sesungguhnya kita juga adalah orang yang manipulatif sekaligus. Hal ini mungkin tidak bisa kita sadari ketika kita berada di pusaran emosi kita sendiri, di mana kita terus mengulang memori masa lalu dan menyalahkan orang lain terhadap situasi yang kita tempati saat ini. Bagaimana cara kita agar menyadari kegelapan jiwa kita sendiri, di mana tidak hanya sebagai korban, namun kita juga sesungguhnya manipulatif bagi orang lain? Hal ini dapat kita telaah dengan melakukan olah batin. Kita dapat menulis buku harian atau jurnal, di mana kita meluapkan segala emosi getaran rendah, seperti kesedihan, kekesalan, atau kekecewaan yang kita rasakan. Kemudian, kita dapat masuk ke dalam diri untuk melakukan introspeksi. Apakah kita juga menampilkan kualitas yang sama dengan orang yang kita anggap manipulatif? Apakah kita juga memaksakan kehendak kita kepada orang lain? Apakah kita memanfaatkan orang lain untuk melayani ego kita? Seringkali jawabannya adalah ya, di mana kita melakukan berbagai upaya agar orang lain menuruti keinginan atau memenuhi ekspektasi kita. Sadarkah kita bahwa orang lain adalah cerminan dari diri kita, sehingga apa yang orang lain lakukan kepada kita sebenarnya juga tersimpan di dalam diri kita? Ketika kita menyadari hal ini, maka
malam kegelapan jiwa akan hadir di diri kita, di mana kita kemudian memahami bahwa terdapat kualitas yang tidak kita inginkan di dalam diri kita sendiri. Inilah penyembuhan diri yang sesungguhnya, di mana kita masuk ke dalam diri kita dan menemukan kegelapan diri kita sendiri. Kegelapan diri tidak akan kita sadari tanpa bantuan orang lain, sehingga hubungan apapun itu, entah dengan keluarga, sahabat, atau pasangan, sesungguhnya adalah bantuan bagi kita untuk terus menyadari diri kita yang sejati. Penyembuhan akan terus berlangsung hingga kita memaafkan diri kita sendiri dan orang lain, di mana kita akhirnya bisa keluar dari pola berulang dengan membuat keputusan yang belum pernah kita ambil sebelumnya.